Ada jenis cinta yang rasanya seperti badai, kuat, meluap-luap, dan tak bisa dikendalikan. Kamu terus memikirkannya. Ketidakhadiran mereka terasa seperti luka. Diam mereka terasa seperti hukuman. Kamu memeriksa ponselmu, menunggu pesan. Kamu memutar ulang percakapan di kepalamu, mencari makna tersembunyi. Hatimu terikat pada mereka. Tapi apa yang terjadi ketika mereka mulai menjauh? Keterikatan emosional bisa terasa memabukkan, tapi juga bisa berbahaya. Ketika cinta berubah menjadi keputusasaan, cinta itu tidak lagi mengangkatmu, ia justru menjatuhkanmu. Islam mengajarkan bahwa cinta tidak seharusnya membuatmu merasa lemah atau bergantung. Cinta seharusnya membawa kedamaian, kehormatan, dan keseimbangan dalam hatimu. Nabi Muhammad SAW memberikan pengingat mendalam tentang dari mana cinta sejati bermula. Beliau bersabda, jika Allah mencintai seseorang, dia memanggil Jibril dan berkata, "Aku mencintai si Fulan." Maka cintailah dia. Maka Jibril mencintainya. Lalu Jibril mengumumkan kepada para penghuni langit, Allah mencintai si Fulan, maka cintailah dia. Maka para penghuni langit pun mencintainya. Kemudian diterimalah dia oleh penduduk bumi. Hadis, riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah kamu melihat kebijaksanaan di dalamnya? Ketika Allah mencintaimu, cinta akan datang dengan sendirinya. Kamu tidak perlu mengejarnya, memohon, atau menderita karenanya. Cinta itu mengalir dari langit ke bumi, dan orang-orang yang tepat akan menghargaimu, tanpa kamu harus memohon perhatian mereka. Lalu, apa yang harus kamu lakukan ketika kamu merasa terlalu terikat secara emosional pada seseorang? Bagaimana kamu bisa kembali mengendalikan hatimu tanpa kehilangan dirimu sendiri dalam prosesnya? Mari kita gali kebijaksanaan Islam dan belajar mencintai dengan kekuatan dan iman. Cinta adalah salah satu emosi terkuat yang bisa dirasakan manusia. Ia mampu membawa kebahagiaan yang luar biasa. Tapi, jika tidak dipahami dengan benar, cinta juga bisa membawa duka yang mendalam. Islam mengakui cinta sebagai bagian alami dan indah dari kehidupan. Allah menciptakan hati kita dengan kemampuan untuk mencinta, tetapi Dia juga memberikan kita petunjuk tentang bagaimana mencintai dengan cara yang membawa kedamaian, bukan rasa sakit. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara kamu kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran, Surah Ar-Rum, ayat 21. Ayat ini mengungkapkan kebenaran yang dalam. Cinta seharusnya membawa ketentraman, bukan kekacauan. Ketika cinta itu nyata, ia tidak membuatmu gelisah. Ia tidak membuatmu merasa tidak pasti atau tidak berharga. Sebaliknya, ia dipenuhi dengan kasih dan rahmat, dua sifat yang menumbuhkan jiwa, bukan melemahkannya. Banyak orang keliru mengira cinta sebagai ketergantungan emosional. Mereka melekat begitu dalam pada seseorang, hingga percaya bahwa mereka tidak bisa hidup tanpanya. Kebahagiaan mereka, harga diri mereka, bahkan ketenangan pikiran mereka, semuanya tergantung pada orang itu. Disinilah cinta berubah menjadi keterikatan yang tidak sehat. Ketika seseorang memiliki kendali sebesar itu atas emosimu, berarti mereka telah menempati tempat di hatimu yang seharusnya hanya untuk Allah. Kenyataannya, tidak ada manusia yang bisa melengkapimu seperti halnya Allah. Seberapa besar pun seseorang mencintaimu, mereka tetap memiliki kekurangan. Mereka bisa berbuat salah, bahkan bisa saja mereka pergi, tapi Allah selalu ada. Dia adalah Al-Wadud yang maha mencintai. Cintanya sempurna, abadi, dan tidak bersyarat. Nabi SAW juga mengingatkan kita tentang apa yang benar-benar bernilai dalam hidup.
Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara konsisten, meskipun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kita sesuatu yang berharga tentang cinta juga. Cinta yang tulus dan dibangun atas dasar iman akan tetap stabil. Ia bukan sekadar perasaan yang naik turun, tetapi juga tindakan, kesetiaan, dan keteguhan. Namun jika cinta hanya berdasarkan emosi sesaat, ia bisa runtuh ketika kesulitan datang. Itulah mengapa Islam mendorong kita untuk mencintai dengan kebijaksanaan. Cinta seharusnya menjadi tambahan atas kebahagiaanmu, bukan sumber utamanya. Ia seharusnya melengkapi hidupmu, bukan menguasainya. Jadi tanyakan pada dirimu, apakah cinta yang kamu rasakan membawamu pada kedamaian atau justru membuatmu gelisah? Apakah ia memperkuat hubunganmu dengan Allah atau justru menjauhkanmu darinya? Cinta sejati, cinta yang diberkahi oleh Allah, tidak melemahkanmu, tetapi menyempurnakanmu dengan cara yang benar, melalui iman, kesabaran, dan ketulusan. Keterikatan emosional seringkali muncul secara halus. Ia bermula dari kekaguman, lalu berubah menjadi kerinduan yang mendalam, dan tanpa disadari, hatimu dikuasai oleh seseorang. Kamu mungkin tidak menyadari seberapa besar kendali keterikatan itu atas dirimu, hingga ia mulai memengaruhi ketenanganmu, pilihan hidupmu, bahkan hubunganmu dengan Allah. Jadi, bagaimana kamu tahu jika keterikatan emosionalmu sudah tidak sehat? Berikut beberapa tanda untuk direnungkan. Kebahagiaanmu bergantung pada kehadiran mereka. Kamu merasa kosong saat mereka tidak ada. Emosimu naik turun tergantung pada perhatian mereka. Saat mereka memperhatikanmu, kamu merasa seperti melayang. Tapi saat mereka menjauh, kamu merasa hancur dan kehilangan arah. Kamu terus-menerus mencari pengakuan dari mereka. Persetujuan mereka lebih penting dari apapun. Jika mereka memujimu, kamu merasa berharga. Jika mereka mengabaikanmu, kamu mulai meragukan harga dirimu. Alih-alih menemukan rasa percaya diri dalam iman dan dirimu sendiri, kamu justru bergantung pada kata-kata mereka untuk menentukan nilaimu. Kamu mentolerir perlakuan tidak hormat hanya demi mempertahankan mereka dalam hidupmu. Tak peduli bagaimana mereka memperlakukanmu, kamu selalu mencari alasan untuk membenarkan mereka. Kamu mengabaikan kata-kata kasar, sikap acuh, bahkan perlakuan yang menyakitkan, hanya karena takut kehilangan mereka. Kamu lebih memilih menderita dalam diam daripada mengambil risiko untuk sendirian. Kamu lebih takut kehilangan mereka dibandingkan takut mengecewakan Allah. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu ragu untuk menegur mereka saat mereka melakukan kesalahan? Apakah kamu rela mengorbankan nilai-nilai dan prinsipmu hanya agar tetap dekat dengan mereka? Ketika kamu mulai mengutamakan seseorang lebih dari ketaatan kepada Allah, itu pertanda hatimu sedang dalam bahaya. Kamu mulai mengabaikan hubunganmu dengan Allah karena terlalu melekat pada mereka. Salatmu jadi terburu-buru. Pikiranmu dipenuhi oleh mereka, bukan zikir. Ibadahmu tertunda karena terlalu sibuk ingin menyenangkan mereka. Ketika seseorang mengisi terlalu banyak ruang di hatimu hingga melemahkan hubunganmu dengan Allah, maka cinta itu tidak lagi murni, itu telah menjadi gangguan. Ketika cinta mulai mengalihkanmu dari tujuan hidupmu, ia berubah menjadi ujian, bukan lagi berkah. Dan kerugian terbesar adalah ketika seseorang melupakan penciptanya demi makhluknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengingat yang sangat kuat tentang keadaan hati. Ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah, ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hatimu adalah inti dari dirimu. Jika ia dikuasai oleh keterikatan yang tidak sehat, maka segalanya dalam hidupmu akan mulai menderita. Ketenanganmu,
ibadahmu, dan rasa dirimu sendiri. Itulah mengapa fondasi cinta yang paling kuat adalah mencintai Allah terlebih dahulu. Karena ketika hatimu lebih dulu terikat padanya sebelum siapapun, kamu tidak akan pernah merasa kosong, kamu tidak akan pernah memohon cinta, dan kamu tidak akan kehilangan dirimu sendiri dalam proses mencintai orang lain. Ketika emosi mengambil alih, melepaskan terasa mustahil. Semakin dalam keterikatan, semakin sulit untuk melangkah maju. Namun Islam memberikan jalan keluar, petunjuk yang tidak hanya membebaskan hati, tetapi juga membantumu menjaga harga diri dan martabat. Inilah yang perlu kamu lakukan saat merasa terlalu terikat secara emosional kepada seseorang. Pertama, perkuat hubunganmu dengan Allah. Hatimu akan selalu merindukan sesuatu, namun jika tidak diisi dengan cinta kepada Allah, ia akan melekat pada manusia. Itulah mengapa prioritas pertamamu harus selalu kepada Sang Pencipta. Perbanyak sholat, baca Al-Quran, dan temukan ketenangan dalam zikir, mengingat Allah. Allah mengingatkan kita, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketika kamu lebih sering mengingat Allah daripada mengingat orang itu, hatimu secara alami akan mulai sembuh. Rasa sakit karena keterikatan akan memudar, dan kedamaian pun hadir. Daripada mencari kenyamanan pada manusia, carilah dalam hubunganmu dengan Tuhan. Kedua, berdoalah untuk mendapatkan petunjuk. Emosi bisa sangat menguasai, namun ada satu senjata paling kuat yang dimiliki setiap mukmin, doa. Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa yang sangat indah saat hati terasa tidak stabil. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Jika hatimu terikat pada seseorang hingga mengganggu ketenanganmu, mintalah kepada Allah agar membantumu melepaskan. Mohon agar Allah menggantikan keterikatan itu dengan cinta yang tulus kepadanya. Tak ada hati yang di luar kuasanya, dan tak ada luka yang tak bisa disembuhkan olehnya. Ketiga, buat batasan emosional. Islam mengajarkan kita untuk menjaga hati seperti kita menjaga amal perbuatan. Jika seseorang memang bukan untukmu, jangan paksakan hubungan itu. Mempertahankan orang yang hanya membawa luka dan ketidakpastian hanya akan melemahkanmu. Rasulullah SAW memberikan prinsip sederhana namun penuh makna. Tinggalkan apa yang meragukanmu, dan ambillah yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmidzi 2518. Jika keterikatan pada seseorang membuatmu penuh keraguan, stres dan kesedihan, ambil langkah mundur. Lindungi hatimu sebelum ia benar-benar hancur. Jangan mengejar seseorang yang tidak ingin berjalan dalam keimanan bersamamu. Keempat, cari cinta dengan cara yang benar. Cinta yang dijalani dengan cara yang benar akan menjadi berkah. Jika perasaanmu tulus dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, carilah pernikahan melalui cara yang halal. Dalam Islam, cinta bukan sekadar permainan, ia adalah komitmen suci. Rasulullah SAW menasihati, jika datang kepada kalian seseorang yang kalian ridai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Hadis riwayat Tirmidzi. Jika seseorang serius padamu, dia akan mengambil langkah yang tepat menuju komitmen. Jika tidak, lepaskanlah. Jangan bertahan pada harapan palsu. Cinta yang dibangun atas dasar iman akan selalu menemukan jalannya. Namun cinta yang dibangun atas dasar keraguan hanya akan berakhir dengan patah hati. Kelima, temukan kepuasan dalam tujuan hidupmu. Hati yang sibuk dengan tujuan yang bermakna tidak punya waktu untuk menderita karena ketergantungan emosional. Ketika kamu fokus pada pertumbuhan pribadi, imanmu, kemampuanmu, dan kontribusimu pada dunia, secara alami, kamu akan menjadi lebih kuat. Kamu akan menyadari bahwa nilai dirimu tidak tergantung pada perhatian orang lain,
melainkan pada hubunganmu dengan Allah dan dampakmu terhadap dunia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, meskipun pada keduanya terdapat kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Kuat bukan berarti tidak punya perasaan. Kuat berarti mampu mengendalikan emosimu, bukan dikendalikan olehnya. Perkuat dirimu secara emosional, mental, dan spiritual. Cinta akan datang di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dan bersama orang yang tepat, tanpa kamu harus memohon atau mengejarnya. Cinta seharusnya mengangkat martabatmu, bukan merendahkannya. Cinta seharusnya membawa ketenangan, bukan keputusasaan. Namun, banyak orang justru memohon untuk dicintai, mengemis perhatian, mengejar seseorang yang terus menjauh, dan mengorbankan harga diri mereka dalam prosesnya. Padahal, cinta sejati tidak membutuhkan permohonan. Jika seseorang benar-benar peduli padamu, mereka akan menghargaimu, tanpa kamu harus berjuang keras untuk mendapatkan perhatian mereka. Jika kamu merasa harus terus-menerus membuktikan dirimu kepada seseorang, maka mundurlah sejenak. Cinta yang dibangun atas dasar keputusasaan bukanlah cinta, itu adalah ketergantungan. Cinta tidak seharusnya mengorbankan harga dirimu. Mengemis cinta hanya akan menurunkan rasa berhargamu. Itu membuatmu merasa tidak cukup baik, kecuali jika ada yang mengakuimu. Namun kenyataannya, nilaimu tidak tergantung pada apakah seseorang mengakuimu atau tidak. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Surah Hud ayat 115. Kesabaran adalah ujian, tapi juga perlindungan. Terburu-buru dalam cinta, memaksakan hubungan, atau mengejar seseorang yang tidak menghargaimu hanya akan berujung pada luka. Cinta yang benar, ketika sudah ditakdirkan untukmu, akan datang dengan kehormatan, bukan dengan penghinaan. Percayalah pada rencana Allah. Seringkali kita bertahan pada seseorang karena takut sendirian. Kita meyakinkan diri bahwa jika kita melepaskan mereka, kita tidak akan menemukan yang lain. Tapi ini adalah perangkap hati. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah meyakinkan kita, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Musnad Ahmad. Ketika kamu menjauh dari keterikatan yang tidak sehat karena Allah, Dia akan memberimu sesuatu yang jauh lebih baik. Mungkin itu cinta yang murni dan memuaskan, atau mungkin itu adalah ketenangan batin dan kekuatan yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Apapun itu, apa yang Allah berikan padamu pasti lebih baik dari apa yang kamu tinggalkan. Cinta yang memang ditakdirkan untukmu akan datang. Cinta yang tertulis untukmu akan datang di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dan melalui jalan yang tepat. Kamu tidak perlu mengejarnya. Orang yang benar-benar ditakdirkan untukmu akan melihat nilaimu, menghargai hatimu, dan menyayangi kehadiranmu, tanpa kamu harus memohon. Jadi, jaga harga dirimu. Tinggalkan cinta yang membuatmu merasa tidak diinginkan, dan percayalah pada rencana Allah. Karena ketika kamu meninggalkan sesuatu demi Allah, pengganti yang Dia berikan akan selalu lebih baik dari apapun yang bisa kamu bayangkan. Cinta adalah salah satu anugerah terindah yang Allah tanamkan dalam hati kita. Namun dalam Islam, cinta seharusnya mengangkatmu, bukan menghancurkanmu. Cinta tidak seharusnya membuatmu terpuruk atau mengorbankan imanmu. Jika kamu sedang bergumul dengan keterikatan emosional, luangkan waktu sejenak untuk mengingat kebenaran ini. Hatimu milik Allah terlebih dahulu. Tidak ada seorang pun yang seharusnya menempati ruang di hatimu melebihi cintamu kepadanya. Kamu layak mendapatkan cinta yang halal dan tulus. Cinta yang tepat akan datang dengan kehormatan dan rasa hormat, bukan kebingungan dan luka.
apa yang memang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah meleset darimu. Jika seseorang benar-benar ditulis untukmu, tidak ada jarak, penundaan, atau rintangan yang bisa menghalangi mereka. Namun, jika mereka bukan untukmu, seberapa besar pun usahamu, mereka tidak akan tinggal. Nabi Muhammad SAW mengajarkan prinsip hidup yang luar biasa. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Menaruh kepercayaan kepada Allah akan membebaskan hatimu dari rasa sakit yang tidak perlu. Ketika kamu menyerahkan urusanmu kepadanya, Dia akan membimbingmu pada yang terbaik untukmu. Dan apa yang Allah pilihkan untukmu akan selalu lebih baik daripada apapun yang kamu pilih untuk dirimu sendiri. Maka percayalah kepadanya, lepaskan apa yang memang bukan untukmu, dan bukalah hatimu untuk cinta yang murni, tulus, dan diberkahi olehnya. Sukai, komentar, dan bagikan jika kamu merasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk berlangganan agar tidak ketinggalan nasihat dan motivasi Islami lainnya. Semoga Allah membimbing hati kita menuju apa yang diridainya. Amin.